Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Syurutus Salati wa Arkanuha wa Wajibatuha, karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala. Kemudian sesungguhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, semoga Allah merahmatinya, mentafsirkan Al-Fatihah dengan penafsiran yang ringkas. Maka beliau rahimahullahu ta'ala berkata, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Barakatan wasti'anah, dalam rangka untuk mencari keberkahan dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, sesungguhnya seorang muslim membaca basmalah untuk mencari keberkahan dengan sebab menyebut nama Allah dan untuk meminta pertolongan kepada Allah di dalam bacaannya. Demikian juga keadaan seorang muslim pada semua hal yang dia lakukan, dia membaca basmalah sebelum melakukannya. Dia membaca basmalah untuk mencari keberkahan dari Allah dan untuk meminta pertolongan kepada Allah. Basmalah dibaca secara rahasia. Basmalah ayat dari Al-Quran. Apakah basmalah ayat dari setiap surat atau ayat tersendiri untuk memisahkan antara surat dengan surat yang lain? Apakah basmalah ayat dari surat Al-Fatihah atau bukan termasuk Al-Fatihah? Terdapat pendapat ahlul ilm yang menunjukkan bahwa al-basmalah termasuk Al-Quran, bahwasannya para sahabat radhiyallahu anhum memasukkan basmalah pada mushaf, sementara para sahabat hanya memasukkan Al-Quran di dalam mushaf. Terdapat pada Sunan Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla as-surati hatta tanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui pemisah antara surat dengan surat yang lain sehingga bismillahirrahmanirrahim diturunkan kepada beliau. Tidak ada perbedaan di antara ahlul ilm terkait bahwa basmalah sebagian ayat pada sela-sela surat An-Naml. Surat Al-Fatihah 7 ayat. Maka barang siapa yang berpendapat di antara para ulama bahwa basmalah ayat dari Al-Fatihah
maka ulama tersebut menganggap bahwa basmalah ayat tersendiri dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Dan barang siapa yang berpendapat bahwa basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, menjadikan ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang tersesat. Termasuk yang dijadikan dalil yang menunjukkan bahwa basmalah bukan ayat dari Al-Fatihah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Al-Hadithul Qudsi. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain. Allah azza wa jalla berfirman, aku membagi salat antara aku dan antara hambaku dua tengah. Wali abdi masa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, maka jika seorang hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah Rabb semesta alam, Allah Ta'ala berfirman hamidani abdi, hambaku memujiku, dan seterusnya sampai akhir hadis. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Sebab Nabi dalam hadis tersebut tidak menyebutkan basmalah pada surat Al-Fatihah. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Alhamdu thana, alhamdu adalah pujian, sanjungan. Wal alifu wal lamu listighraqi jami'il mahamid. Alif dan lam pada alhamdu untuk mencakup semua pujian. Wa ammal jamilul ladzi la sun'a lahu fihi, adapun kebaikan yang seorang hamba tidak memiliki andil padanya, mithlul jamali wa nahwih, seperti ketampanan atau kecantikan dan selainnya, fathana'u bihi yusamma madhan la hamda, maka sanjungan dengan sebab kecantikan ketampanan tersebut disebut madh, bukan hamd. Perbuatan para hamba memuji Rabb mereka adalah ibadah. Memuji Rabb termasuk tauhid uluhiyah, yang mana tauhid uluhiyah adalah tauhidullahi bi af'alil ibad, mentauhidkan Allah dengan perbuatan-perbuatan para hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak dipuji dan disanjung atas semua kenikmatan yang ada pada para hamba. Sama saja kenikmatan-kenikmatan tersebut ada salah satu dari para hamba yang menjadi sebabnya atau tidak ada. Sebab keutamaan padahal itu semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Kenikmatan apa saja yang ada pada kalian maka berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam wasiat beliau yang beliau tujukan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah bahwa umat apabila mereka berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka mereka tidak memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sungguh Allah telah mencatatnya, menetapkannya untukmu. Oleh karena itu semua pujian pada hakikatnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Allah dipuji pada semua keadaan. Adapun para hamba, maka kebaikan yang mereka lakukan yang berasal dari mereka seperti kebaikan, kebajikan dan perbuatan ma'ruf, maka mereka dipuji dan disanjung karena kebaikan yang mereka lakukan itu. Sementara kebaikan yang tidak ada pada mereka, yang mereka tidak menjadi sebab kebaikan tersebut, yang mereka tidak memiliki perbuatan sama sekali sehingga kebaikan itu terwujud, seperti ketampanan dan rupa yang elok, maka sesungguhnya mereka dimadah karenanya dan tidak dihamad karenanya. Sudah berlalu pengertian hamad dan madah, perbedaan antara hamad dan madah. Yaitu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau berkata, "Wa ammal jamilul ladzi la sun'a lahu fih." Adapun kebaikan yang seorang hamba tidak memiliki perbuatan untuk kebaikan tersebut, sementara kebaikan itu pada dirinya, mithlul jamali wa nahwih, seperti ketampanan dan selainnya, fathana'u bihi yusamma madhan la hamda, maka pujian karenanya, karena kebaikan yang ada pada dirinya yang dia tidak memiliki sebab, tidak memiliki campur tangan terkait kebaikan pada dirinya itu seperti ketampanan, disebut madah, tidak disebut hamad. Perkataan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Ar-Rabbu huwal ma'budul malikul mutasarrifu murabbi jami'al khalqi bin ni'am. Rabb adalah yang diibadahi, yang menguasai, yang mengatur, dan yang memelihara semua makhluk dengan kenikmatan-kenikmatan. Al-alamin, alam semesta, maknanya adalah kullu man siwallahi alam, semua selain Allah alam semesta. Wa huwa rabbul jami',
dan Allah Rabb semua alam semesta. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla ini, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji untuk Allah Rabb semesta alam, terdapat perbuatan mentauhidkan Allah dalam tauhid rububiyahnya, dan terdapat perbuatan mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Sebab tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka hanya Allah yang menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, dan tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya. Dan Allah memiliki nama-nama yang sangat indah dan sifat-sifat yang sangat tinggi. Sungguh hal ini terdapat pada ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji untuk Allah Rabb semesta alam. Pada ayat ini terdapat dua nama dari nama-nama Allah, yaitu Allah dan Ar-Rabb. Sungguh Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Yasin ayat 58, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Keselamatan sebagai perkataan dari Rabb yang Maha merahmati. Firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmani, Allah yang Maha memberikan rahmat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, rahmatan 'ammatan bi jami'il makhluqat, yaitu rahmat yang umum untuk semua makhluk. Ar-Rahim, yang Maha merahmati juga, artinya rahmatan khassatan bil mu'minin, rahmat yang khusus untuk orang-orang yang beriman. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati kepada orang-orang yang beriman. Rahman dan Rahim, dua nama dari nama-nama Allah. Rahman dan Rahim menunjukkan sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu merahmati. Nama-nama Allah Azza wa Jalla semuanya memiliki asal kata yang menunjukkan pada makna-makna, yaitu sifat-sifat. Maka diambil dari semua nama, dari nama-nama Allah, sifat dari sifat-sifatnya. Rahman lebih umum daripada Rahim. Rahman hanya disebut untuk Allah, maka tidak disebut untuk selain Allah Rahman. Adapun Rahim, maka ia disebut untuk Allah dan untuk selain Allah. Sungguh Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam di surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian rasul dari diri-diri kalian, azizun alaihi ma anittum, amat terasa berat bagi rasul tersebut perkara yang memberatkan kalian, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untuk kalian, bil mu'minina raufur rahim, sangat pengasih dan sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman.
Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.